Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang materi tentang sistem pengendalian manajemen di bab 13, yaitu tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Di sini saya sendiri Tanti Melasari NIM 1710275, teman saya Fika Afifah Fazilatul Ilmah NIM 1710295 dan Wardatus Solihah NIM 1710294. Memasuki pada bab pembahasan, yakni tata kelola perusahaan dan dewan direksi, sebelumnya kita harus tahu apa sih poin-poin dalam bab ini, yaitu yang pertama, tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Sebenarnya tata kelola perusahaan dan dewan direksi ini merujuk pada apa? Dan yang kedua, hukum dan peraturan. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Yang keempat, komite audit, serta yang kelima, kompensasi audit. Nah, di pembahasan poin pertama adalah tata kelola perusahaan dan dewan direksi merujuk pada apa? Nah, tata kelola perusahaan dan dewan direksi ini merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses di mana membantu sebuah perusahaan untuk memberikan nilai bagi pemiliknya. Tata kelola perusahaan ini digunakan bagi serangkaian tata kelola yang ada di perusahaan yang nantinya akan digunakan memberikan nilai bagi perusahaan tersebut dan juga bagi pemiliknya. Dan secara tidak langsung juga tata kelola perusahaan ini digunakan untuk memenuhi tanggung jawab kepada siapa, yakni kepada para pemegang sahamnya seperti karyawan, pemasok, dan juga masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan demikian, tata kelola perusahaan ini sebenarnya memberikan kontrol yang baik bagi manajemen itu sendiri dan juga memberikan beberapa masukan dan memberikan beberapa saran kepada dewan direksi perusahaan yang bertugas sebagai mengawasi bagaimana manajemen dalam perusahaan itu berlangsung. Nah, dan kemudian ini memasuki pada poin kedua, yakni hukum dan peraturan. Sebenarnya jika seseorang sudah menetapkan usaha apa atau di dalam menciptakan sebuah perusahaan, mereka harus tahu bahwa perusahaan adalah sebuah badan hukum, di mana badan hukum itu harus memenuhi beberapa peraturan, juga harus mematuhi beberapa yurisdiksi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang diciptakan oleh pemerintah di dalam tata kelola perusahaan itu sendiri. Dan juga jangan dilupakan ketika yurisdiksi pemerintah itu juga dipatuhi, kita sebagai pemilik perusahaan atau orang-orang yang bekerja dalam perusahaan juga mematuhi apa-apa orang-orang yang ada di dalam saham atau dalam perdagangan jual beli saham tersebut. Nah, sebenarnya di dalam sebuah negara atau di setiap negara, jika berbicara tentang sistem tata kelola perusahaannya sebenarnya bervariasi di seluruh negara, tergantung bagaimana perusahaan tersebut memberlakukan sistem yang mana. Tetapi di dalam sistem bervariasi tersebut biasanya terdapat dua yang bisa umum digunakan. Yang pertama, sistem Anglo-Amerika, dan yang kedua sistem Eropa kontinental atau Jepang. Nah, di dalam sistem Anglo-Amerika ini sebenarnya hanya berfokus kepada keunggulan pemegang sahamnya sebagai hasil dari atau sebagai penikmat dari kewajiban fidusia. Nah, sedangkan dari sistem Eropa atau sistem kontinental Eropa atau Jepang ini berfokus pada bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan hal yang terbaik atau bisa memberikan kepedulian mereka kepada para pemegang sahamnya. Nah, ketika berbicara dengan dua sistem yang sudah saya sebutkan tadi di atas, jelas ketika di dalam sebuah pemerintahan mereka diterapkan juga memiliki tujuan sendiri-sendiri, sistemnya juga beda-beda. Ketika di sistem Amerika, pemerintahan sistem Amerika, mereka lebih fokus kepada menciptakan sebuah kewajiban fidusia bagi manajer dan direksi juga untuk bagaimana caranya mereka bisa memenuhi kewajiban atau bisa mementingkan dari kepentingan para pemegang sahamnya. Nah, dewan direksi menunjuk beberapa direktur atau menunjuk beberapa manajer untuk apa? Mereka dipercaya oleh para pemegang saham ini untuk mengontrol, untuk melihat bagaimana tata kelola manajemen dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua tentang sistem pemerintahan Eropa atau kontinental. Tidak melulu, kalau menurut saya tidak harus melulu tentang pemegang sahamnya, tetapi di sistem Eropa kontinental ini bahwa mereka cukup memastikan bahwa perusahaan itu dikelola dengan baik, memberikan hal yang terbaik kepada perusahaan dan juga para pemegang sahamnya atau stakeholdernya.
Nah, kemudian ketika bicara dengan sistem-sistem ini, jelas ada undang-undangnya, jelas ada undang-undang atau yang bisa memperkuat dua sistem ini bisa berlaku. Seperti contoh ketika membahas tentang undang-undang yakni Sarbanes-Oxley yang ada nanti ada pembahasan selanjutnya, yakni Sarbanes-Oxley 2002. Kita harus tahu tujuan adanya undang-undang ini untuk apa. Nah, sekiranya Juli 2002 Sarbanes-Oxley ini, undang-undang ini kemudian disahkan karena apa? Karena melihat dari beberapa kegagalan dari perusahaan-perusahaan sebesar seperti Enron, seperti WorldCom. Nah, kemudian undang-undang ini disahkan. Undang-undang ini disahkan untuk apa? Untuk memberikan transparansi lebih, untuk memberikan sebuah hal dalam pelaporannya harus adanya transparansi itu juga. Jadi undang-undang ini juga diberlakukan untuk itu, untuk transparansi dari perusahaan itu, dari bagaimana pelaporannya supaya lebih gamblang juga. Nah, untuk selengkapnya bisa dibahas di pembahasan selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada bulan Juli tahun 2002 sebagai respon beberapa kegagalan perusahaan besar, terutama perusahaan Enron dan WorldCom. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan transparansi, ketepatan waktu, dan juga kualitas dalam pelaporan keuangan. Undang-Undang Sarbanes-Oxley ini juga mempunyai ketentuan-ketentuan. Di antaranya yang pertama yaitu auditor eksternal industri, di mana sebelumnya diatur sendiri kemudian menjadi sangat diatur oleh pemerintahan federal. Undang-undang Sarbanes-Oxley ini juga membuat Dewan Pemeriksaan Akuntansi Perusahaan Publik dan memberikan kewenangan dengan pengawasan dari SEC untuk menetapkan standar audit dan memantau tindakan auditor. Untuk ketentuan yang kedua yaitu para anggota komite audit Dewan Direksi Perusahaan dituntut untuk mandiri dan memahami dan paham dengan hal keuangan. Untuk ketentuan yang ketiga, manajemen perusahaan senior seperti CEO, CFO diwajibkan untuk menyatakan bahwa mereka telah memeriksa pelaporan keuangan perusahaan mereka, baik dari laporan triwulan maupun laporan tahunan. Kemudian mereka harus menyajikan laporan keuangan tersebut secara wajar tanpa pernyataan yang tidak benar atau kelalaian dari fakta material. Nah, setelah itu membuat pengakuan bahwa mereka telah mengevaluasi pengendalian dan prosedur serta mengungkapkan perubahan materi atau kekurangan untuk auditor dan komite audit. Nah, sebelum Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 ditetapkan, pengendalian internal yang baik ini dijadikan atau disebut sebagai praktek bisnis yang baik. Karena apa? Pengendalian yang baik tidak hanya membantu dalam menyajikan pelaporan keuangan yang baik dan akurat, tetapi juga dapat membantu manajer mendapatkan informasi baik dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bisnis. Pengendalian ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan pengendalian itu ada kelemahan yang signifikan dan juga ada kelemahan yang material. Nah, kelemahan pengendalian ini terjadi ketika desain atau operasi pengendalian tidak memungkinkan manajemen atau karyawan dalam kegiatan normal melakukan fungsi yang ditugaskan, yakni untuk mencegah terjadinya kesalahan secara tepat waktu.
Nah, yang selanjutnya yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi dan juga pejabat perusahaan memiliki kewajiban fidusia. Apa itu kewajiban fidusia? Kewajiban fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan benda di mana hak kepemilikan tersebut masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Jadi, kewajiban fidusia ini untuk mendorong keberhasilan jangka panjang perusahaan bagi pemegang saham atau terkadang juga bagi pemegang utang. Di Amerika Serikat sendiri, kewajiban fidusia ini mempunyai tugas dasar dan terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu kewajiban pemeliharaan, kemudian kewajiban loyalitas, kewajiban itikat baik, dan juga kewajiban tidak melakukan pemborosan. Dewan Direksi juga mempunyai dua tanggung jawab pengendalian utama. Yang pertama yaitu mereka harus menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen berusaha untuk memaksimalkan nilai ekuitas saham investor bagi pemegang saham perusahaan. Sedangkan tanggung jawab pengendalian yang kedua yaitu mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan lainnya, seperti karyawan, kemudian pemasok, pelanggan, kompetitor, atau masyarakat umum atau masyarakat pada umumnya, dan memastikan bahwa karyawan perusahaan bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai komite audit dan komite kompensasi. Yuk, teman-teman, langsung aja kita menuju ke pembahasan komite audit. Komite audit yaitu pengawasan independen atas pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit independen. Komite audit ini juga mampu meningkatkan dewan untuk berfokus secara intensif tanpa menggunakan biaya yang relatif mahal atau juga tidak melibatkan dewan secara penuh pada fungsi pelaporan perusahaan tersebut. Beberapa praktik umum menunjukkan bahwa komite audit disarankan untuk A. Mendapat dukungan serta arahan dari jajaran direksi. B. Memiliki setidaknya 3 anggota, namun tidak terlalu banyak sehingga semua anggotanya dapat menjadi peserta yang aktif. C. Meninjau semua informasi yang mengenai tinjauan sementara serta laporan perusahaan tahunan. Sedangkan komite kompensasi itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan masalah kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan, khususnya pihak top eksekutif. Dalam beberapa perusahaan, komite kompensasi menyediakan pengawasan mengenai desain operasi dan rencana pensiun. Ya, meskipun kita tahu ya, dalam beberapa perusahaan lain, fungsi tersebut diberikan kepada komite investasi dewan. Ya, teman-teman, kita sampai nih ke studi kasus. Dimana studi kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai Pacific Sunwear of California Inc. Pacific Sunwear of California Inc. yaitu perusahaan publik yang berada di Amerika Serikat. Perusahaan ini diminta untuk memenuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002 yang bisa kita sebut juga SOX. SOX juga menyarankan manajemen puncak untuk menguji sistem pengendalian internal perusahaan mereka dan menjamin keefektivitasannya. Demikian presentasi yang bisa disampaikan dari kelompok kami, kelompok 13. Bila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga pesan dari saya pribadi, stay safe, stay healthy, dan juga jaga kesehatan di rumah. Tetap berdiam di rumah saja dan semoga bisa sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.